Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang rasa tidak nyaman setiap harinya gitu teman-teman ya, kadang melihat pandangan itu ya, melihat pemandangan itu kayak kayak macam seperti di dunia mimpi. Nah, itu teman-teman ya, dan kadang diikuti juga dengan sering mimpi buruk. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, berbagai macam sensasi itu hadir teman-teman ya, termasuk di perasaan gitu teman-teman ya. Kadang setiap hari itu kita itu selalu merasa tidak nyaman setiap harinya teman-teman ya. Jangankan untuk sensasi ya, perasaan aja gitu teman-teman ya, itu ada rasa tidak nyaman teman-teman. Dan apalagi kalau misalkan kita itu melihat lingkungan itu kayak yang macam aneh ya, kayak macam aneh, kadang selalu bertanya dalam pikiran kita teman-teman ya, ini di dunia nyata atau di dunia mimpi gitu teman-teman ya. Karena dulu juga saya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita mengalami kebingungan teman-teman ya, dan pertanyaannya itu banyak sekali di pikiran kita teman-teman ya. Karena kita itu ya, untuk saya pribadi nih teman-teman ya, melihat lingkungan itu kayak macam di dunia mimpi teman-teman ya. Nah, itu, dan kadang ketika berpikirnya ke arah yang jauh-jauh gitu teman-teman ya, itu bisa menyebabkan cemas hadir teman-teman ya. Karena jujur sepengalaman saya waktu itu saat terkena gangguan aslam, ketika mempunyai sensasi seperti itu, kemudian berpikirnya itu ke hal-hal negatif tentang kematian lah dan sebagainya teman-teman ya, itu pasti membuat cemas teman-teman ya. Karena yang namanya kematian itu belum tentu kita inginkan gitu teman-teman ya. Nah, makanya waktu itu saya sering sering menangis gitu teman-teman, sering meratapi nasib, kenapa ini hidup di dunia ini kayak macam di dalam mimpi gitu teman-teman ya. Untuk saya pribadi seperti itu teman-teman, dan ketika sering terjadi hal seperti itu ya, tambah terpuruk kita itu teman-teman. Padahal itu sebetulnya merupakan hal yang sangat biasa teman-teman ya. Saat aduh maaf teman-teman ya, ini kursinya jatuh nih. Nah, itu sebetulnya merupakan hal biasa teman-teman ya, karena ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, gizi atau nilai kebaikan dari makanan tersebut yang sering kita konsumsi itu, nilai kebaikannya itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman ya. Wajar kalau seandainya kebutuhan tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Dan
wajar juga kalau seandainya tidak terpenuhi setiap harinya, ya sistem kerja tubuh kita itu ya tidak bisa bekerja dengan maksimal, dari mulai mata, kemudian otak gitu teman-teman, kemudian tenaga gitu teman-teman. Dan ketika sensasinya bercampur seperti itu, menyatu gitu teman-teman ya, wajar kalau seandainya kita melihat pandangan itu kayak macam aneh teman-teman ya. Jadi ketika mata agak buram juga gitu teman-teman, kayak macam berkabut gitu teman-teman, ditambah lagi otak tidak bisa berpikir dengan logik gitu teman-teman ya, berpikir dengan dengan wajar gitu teman-teman. Akhirnya perasaan juga terpengaruh menjadi rasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sensasi seperti itu teman-teman ya, kayak macam melihat pandangan itu kayak macam aneh gitu teman-teman ya, usahakan mulai dari sekarang itu kalian gimana caranya nih supaya kebutuhan untuk tubuh kalian itu terpenuhi setiap harinya teman-teman. Dan kemudian hindari stresnya juga teman-teman, karena ketika stres itu energi kita itu terkuras dengan cepat. Alhasil ya sudah pasti ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Dulu juga sama lah, ketika saya mempunyai hal seperti itu, ketika belum memahami teman-teman ya itu agak lama teman-teman sensasi seperti itu. Tetapi berbeda ketika mulai memahami bahwa kebutuhan tubuh kita itu harus terpenuhi setiap harinya biar bisa bekerja dengan maksimal ya, dari mulai otak, mata, kemudian aliran darah, semuanya biar bisa bekerja dengan maksimal, itu ya ditopang dari kebutuhan untuk tubuh itu terpenuhi. Nah makanya dulu itu saya mengakalinya, walaupun pencernaan sedang error, saya mengakalinya dengan cara sering makan saja teman-teman. Jadi sering makan, sering ngemil teman-teman, apalagi yang namanya minum minimal 8 gelas dalam sehari itu saya paksakan teman-teman ya, karena jujur sebelum terkena gangguan aslam, minum saya itu jarang jarang beraturan gitu teman-teman ya. Kadang minumnya itu 2 gelas dalam sehari, itu kadang paling banyak itu cuma 4 gelas teman-teman ya. Nah, tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya membutuhkan 8 gelas dalam sehari. Jadi ketika memaksakan diri itu ya kadang ada rasa tidak nyaman teman-teman, tetapi karena memang itu kebutuhan ya, kebutuhan untuk biar kita itu tetap sehat gitu teman-teman, saya paksakan saja. Nah itu teman-teman, dan ketika memaksakan diri gitu teman-teman ya, menjaga makannya jadi tidak telat makan gitu teman-teman, kemudian sering ngemil juga, kemudian sering minum juga, itu alhamdulillah perbaikannya itu agak cepat teman-teman ya. Berbeda ketika kita belum memahami ya, kadang lebih cenderung merasa-rasa teman-teman ya, kenapa ini bisa seperti ini? Kapan nih gue bakalan sembuh? Lebih cenderung ke arah sana teman-teman. Tetapi berbeda ketika memahami, oh ini biar cepat membaik itu butuh makan yang banyak gitu teman-teman. Tetapi untuk makan banyak itu agak sulit ya. Makanya saya ganti dengan sering makan saja dulu. Oh ini butuh sering makan, kemudian butuh sering ngemil, butuh minum juga biar kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi. Saya paksakan waktu itu, dan ketika dipaksakan alhamdulillah teman-teman perbaikannya itu agak lumayan cepat lah. Nah itu teman-teman, nah itu semakin hari ketika ada perbaikan itu ya teman-teman, itu semakin semangat teman-teman ya. Ternyata ini benar gitu teman-teman, dari kebutuhan tubuh tidak terpenuhi. Jadi ketika semuanya serba terpenuhi teman-teman ya, pandangan itu mulai normal lagi. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian biasanya ketika kita mempunyai sensasi seperti itu teman-teman, tetapi untuk sensasi tidak semua orang sama ya. Tetapi di sini saya ceritakan masalah pengalaman saya teman-teman ya. Ketika sensasi itu terjadi, kadang suka diikuti juga dengan mimpi-mimpi buruk teman-teman. Jadi ketika saat aslam itu mimpinya itu nggak ada yang benar teman-teman ya. Jadi mimpinya itu jelek semua untuk saya pribadi teman-teman ya. Kadang mimpinya itu ketemu sama orang yang sudah meninggal lah, kemudian ketemu sama jin dan sebagainya lah. Kadang ketika mimpi-mimpi nggak benar itu ya kadang selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Contoh kecil, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya dulu sering bermimpinya itu ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal teman-teman, dan itu kadang membuat cemas teman-teman karena berpikirnya terlalu jauh ya. Jadi berpikirnya itu, wah ini jangan-jangan pertanda ya, pertanda bahwa mereka itu bakalan menjemput saya. Nah itu teman-teman, itu dulu saya seperti itu teman-teman, dan akhirnya ketika terus berpikir ke arah sana ya akhirnya cemas hadir lagi teman-teman ya. Nah itu, nah makanya buat teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian sering bermimpi buruk seperti itu teman-teman ya, tenang saja teman-teman ya, berarti sama ada kawan nih saya. Dulu juga saya seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi bagaimana nih Pak cara menanganinya kan gitu teman-teman, karena dulu juga
saya waktu itu nggak ada yang ngasih tahu ya bahwa itu sebetulnya cuman gangguan atau efek ketika stres gitu teman-teman, cara menanganinya harus begini-begini. Dulu nggak ada yang ngasih tahu teman-teman ya. Nah tetapi untuk saya pribadi dulu itu mencoba mengkaji teman-teman apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, kemudian efeknya itu apa, kemudian dampaknya itu apa. Nah itu teman-teman, dan setelah saya rasa-rasa ternyata mimpi buruk itu hasil dari atau efek dari atau dampak dari ketika kita stres teman-teman. Kadang ketika orang-orang yang terkena gangguan asam itu kalau seandainya dikatakan stres selalu banyak pikiran itu suka mengelak teman-teman, termasuk saya dulu gitu teman-teman. Jadi ketika mimpi yang jelek-jelek itu saya suka cerita ya, suka cerita sama keluarga gitu teman-teman, dan ketika keluarga itu selalu bilang nggak usah, jangan banyak pikiran katanya gitu, itu mungkin terlalu banyak pikiran, selalu saja seperti itu, dan saya itu tidak bisa menerima waktu itu. Wah banyak pikiran gimana, saya nggak banyak pikiran, padahal setiap harinya itu selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang jangan-jangan gue bakalan begini selamanya, kemudian berpikir lagi kapan nih gue bakalan sembuh, wah ini jangan-jangan gue nggak sembuh selamanya, kemudian gue mati. Nah itu teman-teman, tanpa disadari di situ ada stres, dan kemudian efeknya, dampaknya bisa terbawa ke dalam mimpi juga gitu teman-teman. Karena mimpi itu sebetulnya bunga tidur teman-teman, sepengalaman saya seperti itu. Jadi ketika kita selalu berpikir secara berulang-ulang gitu teman-teman ya, itu nanti bisa terbawa ke alam mimpi juga gitu teman-teman. Berbeda ketika kita misalkan orangnya itu selalu bahagia ya, selalu bahagia, dapat uang banyak, gaji lancar gitu teman-teman, kemudian pekerjaan ringan, ketemu pacar, jalan-jalan seperti itu teman-teman. Pokoknya setiap harinya itu bersenang-senang, berpikirnya juga senang-senang teman-teman ya, itu bisa berdampak ke alam mimpi juga teman-teman. Jadi mimpinya itu mimpi yang indah-indah teman-teman ya. Nah tetapi sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kenapa mimpinya itu jelek-jelek ya? Karena setiap hari kita merasa murung gitu teman-teman, yang mempunyai rasa tidak nyaman, kemudian berpikirnya itu yang jelek-jelek ya, makanya wajar kalau seandainya mimpinya juga yang jelek-jelek. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kalian sering bermimpi yang jelek-jelek gitu teman-teman ya, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah takut teman-teman. Mimpi itu cuman bunga tidur. Tetapi kenapa bunga tidur itu sekarang itu kok yang jelek-jelek, berbeda ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis? Ya mungkin sekarang itu kalian ada stres teman-teman ya, jadi setiap harinya itu selalu berpikir ke hal-hal negatif, gak pernah yang menyenangkan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian ingin mimpinya itu berubah teman-teman ke hal yang menyenangkan, usahakan dari mulai sekarang itu kalian itu jangan terlalu merenung gitu teman-teman, jangan terlalu meratapi nasib, jangan terlalu berpikir tentang hal jelek-jelek gitu teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa nanti kalian bakalan sembuh teman-teman ya, kalian bakalan sembuh, kalian bakalan membaik. Kemudian berpikir juga nanti ketika sembuh, gua bakalan bekerja, gua bakal menghasilkan uang gitu teman-teman, gua bakalan bersenang-senang, gua bakalan jalan-jalan ke tempat ini, gua bakalan jalan-jalan ke tempat itu. Nah itu teman-teman, ketika jalan-jalan gua nanti senang-senang di sana gitu teman-teman ya. Bikin suasana pikiran kalian seperti itu teman-teman. Nanti juga mimpi kalian juga terpengaruh teman-teman dengan hal-hal yang menyenangkan, karena kita selalu berencana ya, berencana untuk tamasya ke tempat ini, tamasya ke tempat itu gitu teman-teman, berencana di pikiran kita. Nanti lambat laun itu rencana-rencana itu terbawa ke dalam mimpi juga teman-teman ya. Kita mungkin bermimpinya itu di tempat wisata gitu teman-teman, kemudian tertawa-tertawa dengan keluarga. Nah itu teman-teman ya, jadi mimpinya itu nggak mimpi yang ketemu sama orang yang sudah meninggal, ketemu sama hantu. Nah itu teman-teman, pokoknya untuk seputaran mimpi itu kaitannya memang seperti itu teman-teman. Jadi jangan kalian berpikir bahwa ketika bermimpi buruk itu ada pikiran bahwa itu adalah pertanda penjemputan kalian menghadapi kematian. Bukan seperti itu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian berpikir ke arah sana gitu teman-teman, wah ini jangan-jangan menjemput gua nih karena umur saya udah nggak panjang lagi, justru di situ nanti kalian akan tambah terpuruk teman-teman. Kemudian nanti kalian akan cemas lagi hadir gitu teman-teman, karena yang namanya kematian itu tidak diinginkan kan. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang
berpikir wajar saja bahwa mimpi itu sebetulnya adalah bunga tidur. Bunga tidur pengaruhnya kenapa bunga tidur itu bisa bisa berwarna-warni gitu teman-teman. Ada mimpi yang bahagia, ada mimpi yang menyedihkan gitu teman-teman ya. Itu sesuai dengan apa yang telah kita pikirkan setiap harinya. Nah itu teman-teman, dan sebetulnya mimpi itu bisa dikatakan ada hubungannya dengan psikosomatis sih sebetulnya teman-teman, karena psikosomatis itu apa yang kita pikirkan secara berulang-ulang gitu teman-teman, tubuh kita merespon dengan sendirinya, termasuk di mimpi juga. Nah itu teman-teman, jadi mimpi itu bisa dikategorikan dengan psikosomatis. Nah makanya mulai dari sekarang usahakan kalian berpikirnya itu yang menyenangkan, berpikirnya itu yang membangun teman-teman, yang membahagiakan, biar mimpinya juga nanti terpengaruh ke hal-hal yang menyenangkan teman-teman. Mungkin kalian nanti ketemu sama bidadari, mungkin kalian juga nanti bisa dalam mimpi itu, wah gue sekarang sudah sehat nih, sudah bisa bekerja lagi nih, sudah bisa panjat tebing nih. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang stop berpikir yang aneh-aneh, stop berpikir yang negatif-negatif teman-teman, usahakan berpikirlah positif mulai dari sekarang. Tetapi jujur ya, untuk berpikir positif itu untuk saya pribadi dulu gitu teman-teman ya agak sulit teman-teman ya, walaupun misalnya selalu ditanamkan dalam pikiran, gua itu nanti bakalan sembuh loh, gua itu nanti bakalan baik-baik saja loh, karena memang pada dasarnya gua bakalan baik-baik saja. Tetapi sialnya ketika sensasi hadir memble. Nah itu teman-teman, tetapi nggak apa-apa teman-teman ya, itu harus selalu kita biasakan seperti itu teman-teman ya. Ketika sensasi hadir juga kita harus selalu berpikir ya, tanamkan dalam pikiran, ini sensasi cuman lewat sih, kemarin-kemarin juga hadir tetapi gue bakalan nyaman lagi. Nah itu teman-teman, itu sebagai bukti bahwa gue itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya gue itu bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, makanya selalu saja seperti itu. Saya juga dulu sama seperti itu ya. Jadi ketika sensasi hadir, saya selalu berpikir, wah nanti juga ini lewat lagi, kemarin juga sensasi hadir, toh nggak apa-apa sampai detik ini teman-teman, dan sekarang saatnya hadir lagi, wah nanti juga lewat lagi gitu teman-teman ya, nanti juga bakalan baik-baik lagi. Nah itu teman-teman, itu selalu selalu dilatih ya ketika sensasi hadir gitu teman-teman ya, dan ketika dilatih selalu seperti itu, lambat laun di situ mental kita itu menjadi tumbuh lagi, kemudian sensasi itu ya sendiri dengan sendirinya nanti itu hilang sedikit-sedikit, kemudian setiap harinya itu kadang hadir cuman ya mungkin durasinya atau kapasitasnya itu nggak terlalu besar teman-teman, dan kemudian ketika selanjutnya nanti sensasi itu nggak hadir sama sekali teman-teman ya. Dan bahkan ketika kita merasa bahagia, merasa nyaman dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan gitu teman-teman ya, justru disitulah yang namanya sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya ketika teman-teman yang bertanya, Pak sembuh total itu kayak macam gimana? Semuanya menjadi serba nyaman teman-teman ya. Dari mulai perasaan nyaman gitu teman-teman ya, kita bekerja juga nyaman, keluar keringat saja itu nyaman teman-teman ya. Beda ketika sedang aslam kan ya, keluar keringat itu jarang teman-teman ya. Untuk saya pribadi teman-teman ya, kadang ketika kita olahraga gitu teman-teman, bahkan lari gitu teman-teman ya, kok nggak keluar keringat gitu teman-teman ya. Tetapi dulu ya sebelum terkena gangguan aslam, kita bekerja sedikit saja keluar keringat, tetapi sekarang nih saat aslam, kenapa ini nggak keluar keringat? Nah itu teman-teman ya, itu perbedaannya sih sebetulnya. Nah makanya ketika saat sudah sembuh total itu ya, kita itu kembali ke kayak dulu lagi. Ketika beraktivitas kita mulai senang dengan aktivitasnya, ketika bekerja kita keluar keringat lagi, dan keluar keringatnya itu ya keluar keringat sehat teman-teman ya. Kadang ketika keluar keringat itu ada hempasan angin itu ya, kadang kita merasa nyaman, merasa enak. Berbeda ya ketika saat aslam ya, ada hempasan angin itu kita takut ya, wah ya angin nih pasti gua kembung lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, pahami saja ke sana, ketika sudah sembuh total kalian itu bakalan nyaman segalanya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran suasana ketika melihat suasana itu kayak macam aneh gitu teman-teman. Itu sebetulnya dari kebutuhan tubuh itu tidak terpenuhi, kemudian ada stres juga gitu teman-teman. Cara menanganinya, perbanyak makan gitu teman-teman ya, sering ngemil, sering minum, kemudian hindari stres. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk mimpi yang aneh itu sebetulnya itu
apa ya, terpengaruh dari apa yang selalu kita pikirkan setiap harinya. Itu bisa dikatakan dari efek stres atau bisa dikatakan itu efek atau dari psikosomatis juga. Nah itu teman-teman, cara menanganinya usahakan dari mulai sekarang hindari stres, jangan terlalu berpikir ke hal-hal negatif teman-teman ya, usahakan berpikirnya itu yang menyenangkan biar kalian itu nanti mimpinya juga bisa berubah. Nah itu teman-teman, itu semuanya tidak berbahaya teman-teman, dulu juga saya mengalaminya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, karena sekarang sudah terlalu sore, jadi videonya saya hentikan dulu. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.